Hai guys, ketemu lagi sama aku Anya di channel Venus. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain lagi kisah nyata yang dialami oleh teman aku, si Sinta. Yang lagi-lagi dia memberikan izin sama aku buat nyeritain ceritanya itu. Ini adalah cerita yang dialami di rumahnya sendiri, doppelganger. Mungkin kalau kalian dengar itu pasti udah kepikiran kan, sang peniru, siapakah itu? Nah, jadi di rumahnya Sinta itu sering ada sosok yang menyerupai keluarganya mereka, saudara mereka yang memang masih ada di rumah itu. Suatu ketika itu Sinta melihat kakaknya baru aja masuk ke dalam toilet. Benar-benar sama, jadi dari pakaian, ikat rambut, cara jalan, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun ya. Nah, di waktu yang bersamaan, jadi setelah lihat kakaknya masuk toilet, Sinta pergilah ke kamar. Begitu dia buka pintu kamar, dilihatlah kakaknya lagi tidur. Jadi itu kejadian pertama. Jadi benar-benar dia tuh kaget, shock. Oh, yang tadi masuk toilet siapa? Nah, next itu adalah adik-adiknya Sinta yang alami. Jadi Sinta ini ngelihat adiknya baru pulang ke rumah. Jadi begitu melihat adik-adiknya datang, ya Sinta refleks lah, langsung ke depan bukakan pintu. Tapi setelah dia bukakan pintu, itu Sinta langsung pergi ke kamar ibunya. Karena mereka lagi ada yang dibahas antara Sinta sama ibunya. Memang dia langsung pergi ke kamar ibunya. Tapi begitu masuk, adik-adiknya ini dia ngeliat Sinta baru masuk ke kamarnya. Jadi Sinta itu posisinya masuk ke kamarnya Sinta sendiri, nutup pintu dan bunyikan saklar lampu. Yang mana Sinta sendiri kalau keluar kamar pasti sudah matikan lampu. Kemudian adiknya itu melihat Sinta masuk kamar, langsunglah mereka ke kamar ibunya. Dan betapa kagetlah mereka itu melihat Sinta lagi ngobrol sama ibunya. Namanya anak kecil, dia melihat hal seperti itu refleks, dia kaget. Mau dibilang marah, mungkin iya, mungkin dikira Sinta ini ngerjain. Tapi di satu sisi juga mereka tuh langsung nangis. Refleks kaget, takut, itu campur aduk. Karena mereka itu yakin banget, karena nggak cuma satu orang adik ini, dua orang. Dua-duanya ngeliat, dua-duanya dengar suara pintu ditutup, suara saklar lampu dimatikan. Jadi Sinta tuh yang refleks ngeliat adiknya kaget, nangis karena sawan ya, namanya anak kecil. Sinta langsung lari ke depan kamarnya, teriaklah dia di kamarnya itu. Jadi siapa sih ini, jangan ganggu keluarga aku dong. Kayak antara marah, kesal, refleks ya, pernah ngeliat orang ini sayang sampai sawan kayak gitu, sampai takut. Setelah kejadian itu ternyata malamnya, nggak tahu malamnya atau besok-besoknya, jadi keadaannya itu memang agak gelap, remang-remang. Sinta itu di depan kamarnya, memang kamar Sinta itu posisinya di depan, kamar paling depan. Jadi dari ruang tamu pun itu bisa kelihatan jelas ke kamar Sinta. Dia lihat ada perempuan. Yang dia lihat tuh sebetulnya tuh seperti asap, tapi ada rambutnya panjang. Ya bisa dikatakan itu Mbak Kunti lah ya, karena mukanya pun Sinta lihat. Anehnya yang dia lihat itu seperti asap, kayak bayang-bayangan putih-putih gitu, ada rambutnya dan mukanya itu kelihatan mengarah ke Sinta seperti senyum. Kalau kata Sinta sih matanya tuh besar, bolong, tapi dia tersenyum ke arah Sinta. Sinta tuh sebetulnya kayak antara refleks atau enggak, jadi dia tuh langsung kayak masuk ke kamarnya. Mungkin dia antara memastikan atau kepo juga, nggak tahu juga sih. Sinta ini memang agak berani anaknya menurut aku. Dia masuk ke kamarnya dan ternyata hilang cepat banget. Kemudian hal yang sama itu kejadian juga beberapa waktu kemudian. Dia ngeliat hal yang sama, wujud yang sama, lari dari, nggak lari sih ya, tapi kayak terbang dari depan rumah Sinta ke arah pohon pisang yang ada di ujung halaman rumah Sinta. Jadi di halaman rumah Sinta ini memang ada pohon pisang.
Dan ketika aku tanya, emang di kamarmu itu bekas apa? Karena ini memang rumahnya baru direnov. Sinta bilang bekas kamarnya sekarang itu adalah bekas pohon pisang. Ya, seperti yang kalian tahu, pohon pisang itu memang sebetulnya tempat persinggahan atau bahkan itu tempat yang ditempati memang sama makhluk-makhluk lain. Pohon pisang itu memang lebih sensitif. Nah, aku juga tanya sih, emang kenapa kok suka banget sama pohon pisang? Karena memang banyak di halamannya. Jadi halaman rumahnya Sinta itu besar, luas, dan ada beberapa pohon pisang. Aku nggak tahu memang mungkin mereka sengaja nanam atau gimana. Yang jelas setahu aku pohon pisang itu merupakan tempat persinggahan atau tempat yang memang ditinggalin oleh makhluk-makhluk lain. Apalagi pohonnya itu udah bergerombol, itu pasti ada di pohon pisang itu. Dan setelah cerita Sinta juga bilang di samping rumahnya Sinta persis itu adalah rumah kontrakan yang udah 1 tahun nggak ditempatin, kotor, nggak bersih, ya pokoknya agak nggak enak lah ya. Mungkin aja yang ada di sebelah rumahnya Sinta ini, mungkin mereka menenangga ke rumahnya Sinta, makanya terjadi kayak gangguan gitu yang menurut aku pribadi kayak ngeganggu banget. Sebetulnya dia tuh kayak mau menampakkan tapi juga nggak pengen juga dia tak diketahui wujudnya dia apa. Jadi dia tuh memang suka menirukan. Karena kejadian seperti ini pun memang sering terjadi atau bahkan banyak yang ngalamin hal-hal yang dilakukan oleh double ganger ini. Bahkan ada juga kerabat aku itu pernah ngalamin hal yang sama, kurang lebih. Jadi kayak 11-12 hal ini banyak banget terjadi di, ya memang mungkin karena jinnya itu usil atau gimana, I don't know. Dan mungkin ini aja cerita yang aku sampaikan ke kalian tentang adanya double ganger di rumahnya Sinta dan makhluk lain yang menyerupai Mbak Kunti, yang ada asap putih, rambut panjang, mukanya kelihatan. Menurut aku bisa dipastikan itu Mbak Kunti sih ya. Dan kalau saran aku, mungkin kalian lebih kayak menghargai lagi seperti yang kemarin aku omongin ke kalian, adanya makhluk di atau kehidupan di sebelah kita. Jadi kita hidup nggak sendiri sebetulnya. Dan semoga kalian suka dengan video aku. Jadi kalau buat kalian yang pernah ngalamin hal yang sama atau ada hal yang pengen kalian tahu, kayak ngasih saran ke aku, itu kalian tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa berbagi cerita. Aku juga bisa nyampein hal yang pengen kalian tahu. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe this video. Bye bye.